Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, Prodi Budidaya Perairan STK 41906. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, lipid, dan protein. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik yang ketersediaannya itu cukup melimpah di alam, yang diperoleh dari suatu hasil sintesis karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan sinar matahari serta juga zat hijau daun. Adapun jenis-jenis karbohidrat yaitu karbohidrat sederhana terdiri dari gula sederhana serta glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sedangkan karbohidrat kompleks yaitu terbuat dari rantai panjang dan gabungan beberapa gula sederhana. Adapun jenis karbohidrat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana yang terdiri dari satu gugus gula serta mempunyai rasa manis serta juga mudah larut dalam air. Yang kedua yaitu disakarida, adalah karbohidrat yang terdiri atas 2 gugus gula yakni gabungan dari 2 macam monosakarida. Yang ketiga itu polisakarida, adalah karbohidrat yang terdiri dari beberapa gugus gula serta umumnya lebih dari 6 molekul monosakarida. Pada umumnya polisakarida cenderung pahit serta sukar larut dalam air. Adapun fungsi karbohidrat, yang pertama itu sebagai sumber utama, yang kedua berperan penting di dalam proses metabolisme, yang ketiga itu berperan penting dalam pencernaan makanan, dan yang keempat membantu dalam penyerapan kalsium, dan yang kelima merupakan pembentukan senyawa, yang keenam sebagai komponen penyusun gen di dalam inti sel. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan senyawa organik yang kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari suatu asam amino yang dihubungkan dengan satu sama lain dengan satu ikatan peptida. Adapun jenis-jenis protein, yang pertama itu protein sempurna, protein kurang sempurna, dan yang ketiga itu protein tidak sempurna. Adapun struktur protein yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier serta struktur fortuner. Selanjutnya yaitu fungsi protein. Yang pertama itu untuk mensintesis sebuah substansi yang penting seperti hormon, untuk mendorong suatu pertumbuhan, perbaikan dan pemeliharaan struktur tubuh. Dan yang ketiga itu untuk memacu dan berpartisipasi dalam berbagai suatu reaksi kimia. Dan yang keempat yaitu untuk mengembangkan suatu cairan dalam tubuh atau asam basa. Adapun manfaat protein, yaitu pertama protein sangat cocok untuk sumber energi, yang kedua yaitu protein untuk mengatur metabolisme tubuh, yang ketiga itu mengatur asupan energi utama dan menjaga stabilitas pH cairan pada tubuh. Protein dapat membantu sebuah proses pertumbuhan. Materi selanjutnya itu lipid atau lemak. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Selanjutnya itu struktur lipid. Yang pertama, berdasarkan struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliseral. Yang kedua yaitu berdasarkan struktur gliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau memiliki 3 glisera.